Shalom saudara, hari ini setelah kita sudah belajar tentang justification by faith dan juga ilustrasi dari justification by faith dari kehidupan Abraham, kita telah sampai dari berkat-berkat yang timbul dari pembenaran oleh iman. Ya, kita mulai saudara. Dalam menyampaikan kasusnya, Paulus telah membuktikan bahwa seluruh dunia bersalah di hadapan Allah dan bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan keagamaan seperti menaati hukum. Dia telah menjelaskan bahwa jalan keselamatan Allah selalu oleh kasih karunia melalui iman. Efesus 2 ayat 8-9. Dan dia telah menggunakan Abraham sebagai ilustrasinya. Jadi jika seorang pembaca surat Roma berhenti pada titik ini, dia tahu bahwa dia perlu untuk diselamatkan dan dapat diselamatkan. Tetapi ada lebih banyak lagi yang perlu diketahui orang berdosa tentang pembenaran oleh iman. Bisakah dia yakin itu akan bertahan lama? Apakah buktinya? Bagaimana mungkin Allah menyelamatkan orang berdosa melalui kematian Kristus di kayu salib? Nah, Roma 5 adalah penjelasan Paulus tentang dua kebenaran dasar. Yang pertama adalah the blessing of the justification of faith by faith yang kita bahas pada video ini, yang diambil dari Roma 5 ayat 1-11, dan basis dari justification of faith by faith, yaitu yang akan kita bahas pada video berikutnya yang diambil pada Roma 5 ayat 12-21. Oke, kita mulai pembacaan firman Tuhan Roma 5 ayat 1-11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Jadi yang saya kasih merah-merah adalah berkat yang timbul dari pembenaran akan iman, yaitu damai sejahtera dengan Allah, jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, pengharapan yang akan menerima kemuliaan Allah, dan ini adalah karakter Kristen, dan kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita, terus diselamatkan dari murka Allah yang akan datang, dan kita menerima rekonsiliasi dengan Allah. Kita akan pelajari satu persatu. The blessings of the justification by faith. Dalam mendaftar berkat-berkat ini, Paulus ada dua tujuannya. Pertama, dia menceritakan betapa indahnya menjadi orang Kristen. Pembenaran kita bukan sekedar jaminan surga, tetapi juga sumber berkat luar biasa yang kita nikmati sekarang dan di sini. Tujuan keduanya adalah meyakinkan para pembacanya bahwa pembenaran adalah hal yang abadi. Pembaca Yahudinya secara khusus akan bertanya, dapatkah pengalaman spiritual ini bertahan jika tidak menuntut kepatuhan pada hukum? Bagaimana dengan cobaan dan penderitaan hidup? Bagaimana dengan penghakiman yang akan datang? Ketika Tuhan menyatakan kita benar di dalam Yesus Kristus, Dia memberi kita 7 berkat rohani yang meyakinkan kita bahwa kita tidak bisa tersesat. Itu sekali selamat, tetap selamat. Yang pertama adalah damai sejahtera dengan Allah.
Saudara, orang yang belum diselamatkan bermusuhan dengan Tuhan, karena dia tidak dapat menaati hukum Tuhan atau memenuhi kehendak Tuhan. Dua ayat dari Yesaya memperjelas masalah ini. Tidak ada damai sejahtera firman Tuhan bagi orang fasik, Yesaya 48 ayat 22, dan pekerjaan kebenaran adalah damai sejahtera, Yesaya 32 ayat 17. Penghukuman berarti bahwa Allah menyatakan kita orang berdosa yang merupakan pernyataan perang. Pembenaran berarti bahwa Allah menyatakan kita benar, yang merupakan pernyataan damai yang dimungkinkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Rahmat dan kebenaran bertemu bersama, dan kebenaran dan damai sejahtera saling berciuman. Mazmur 85 ayat 10. Karena hukum mendatangkan murka, tidak ada seorang pun yang dikutuk oleh hukum dapat menikmati damai dengan Allah. Tetapi ketika Anda dibenarkan oleh iman, Anda dinyatakan benar, dan hukum tidak dapat menghukum Anda atau menyatakan perang. Yang kedua adalah akses kepada Allah. Orang Yahudi dijauhkan dari hadirat Allah dengan tabir yang menutup di bait suci, yaitu akses dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Dan orang bukan Yahudi dijauhkan oleh tembok di bait dengan peringatan di atasnya bahwa setiap orang bukan Yahudi yang melintas akan dibunuh. Tetapi ketika Yesus Kristus mati, dia merobek tabir itu dan merobohkan tembok itu. Di dalam Kristus, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang percaya memiliki akses kepada Allah, dan mereka dapat memanfaatkan kekayaan kasih karunia Allah yang tak habis-habisnya. Kita berdiri dalam kasih karunia, bukan dalam hukum. Pembenaran berkaitan dengan pendirian kita. Pengudusan ada hubungannya dengan kerajaan yang kita, di mana kita ada, kerajaan surga atau kerajaan dunia. Anak seorang raja dapat memasuki hadirat ayahnya, tidak peduli bagaimana rupa anak itu. Kata akses di sini berarti pintu masuk ke raja melalui bantuan orang lain. Berkat yang ketiga adalah harapan yang mulia. Damai dengan Tuhan mengurus masa lalu. Dia tidak akan memperhitungkan dosa-dosa kita. Akses kepada Tuhan menangani masa sekarang, yaitu kita bisa datang kepadanya kapan saja untuk bantuan yang kita butuhkan. Harapan akan kemuliaan Tuhan melihat ke masa depan. Suatu hari kita akan berbagi dalam kemuliaannya. Kata bersukacita dapat diterjemahkan bermegah, tidak hanya dalam Roma 5 ayat 2, tetapi dalam Roma 5 ayat 3 dan 11, yaitu kata sukacita. Ketika kita masih berdosa, tidak ada yang bisa dibanggakan, karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dalam Kristus, kita bermegah dalam kebenaran dan kemuliaannya. Paulus akan memperkuat ini dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30. Berkat yang keempat adalah karakter Kristen. Saudara, pembenaran tidak luput dari cobaan hidup. Di dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan. Yohanes 16 ayat 33. Tetapi bagi orang percaya, penderitaan bekerja untuknya, bukan untuk melawannya. Tidak ada penderitaan yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebaliknya, penderitaan dan cobaan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membuat kita lebih seperti Tuhan Yesus. Penderitaan membangun karakter Kristen. Kata pengalaman dalam Roma 5 ayat 4 berarti sifat yang telah dibuktikan. Urutannya adalah kesengsaraan, menghasilkan ketekunan, menghasilkan tahan uji, dan menghasilkan pengharapan. Kata tribulasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin yaitu tribulum. Pada zaman Paulus, tribulum adalah sepotong kayu berat dengan paku di dalamnya yang digunakan untuk mengirik biji-bijian. Tribulum ditarik di atas gandum dan memisahkan antara gandum dan sekam. Jadi saat kita melewati kesengsaraan dan bergantung pada kasih karunia Tuhan, cobaan itu hanya menyucikan kita dan membantu menyingkirkan sekam. Kelima adalah kasih Allah di dalam kita. Harapan yang tertunda membuat sakit hati. Amsal 13 ayat 12, tetapi sementara kita menunggu harapan ini terpenuhi, kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita. Perhatikan bagaimana tiga yang pertama dari buah roh dialami. Kasih, sukacita, dan damai. Sebelum kita diselamatkan, Allah membuktikan kasih-Nya dengan mengirimkan Kristus untuk mati bagi kita. Sekarang kita adalah anak-anaknya, pasti Dia akan lebih mengasihi kita. Pengalaman batinnya dari kasih melalui roh inilah yang menopang kita saat kita melewati kesengsaraan. Iman, harapan, dan kasih yang ada di dalam Roma 5 ayat 1-5, semuanya berpadu untuk memberi orang percaya kesabaran dalam pencobaan hidup.
Dan kesabaran dalam pencobaan hidup memungkinkan orang percaya untuk bertumbuh dalam karakter dan menjadi anak Tuhan yang dewasa. Yakobus 1 ayat 1-4. Berkat keenam dari justification of faith adalah keselamatan dari murka yang akan datang. Paulus berdebat dari yang lebih kecil ke lebih yang besar. Jika Tuhan menyelamatkan kita ketika kita masih musuh, pasti Dia akan terus menyelamatkan kita sekarang karena kita adalah anak-anaknya. Ada murka yang akan datang, tetapi tidak ada orang percaya sejati yang akan mengalaminya. Paulus lebih lanjut berargumen bahwa jika kematian Kristus memberikan begitu banyak hal bagi kita, betapa lebih banyak lagi yang akan Dia lakukan bagi kita dalam hidupnya saat Dia menjadi perantara bagi kita di surga. Diselamatkan oleh nyawanya mengacu pada Roma 4 ayat 25 yang berarti dibangkitkan kembali karena pembenaran kita. Karena Dia hidup, kita diselamatkan untuk selama-lamanya. Surat wasiat tidak akan berpengaruh sampai kematian orang menulisnya. Kemudian seorang pelaksana mengambil alih dan memastikan bahwa wasiat itu dipatuhi dan warisan dibagikan. Tapi, misalkan pelaksana tidak bermoral dan ingin mendapatkan warisan untuk dirinya sendiri, bagaimana? Dia mungkin menemukan banyak cara licik untuk menghindari hukum dan mencuri warisan. Yesus Kristus menulis kita ke dalam kehendak-Nya dan Dia menulis kehendak-Nya dengan darah-Nya. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan bagiku. Dia mati agar kehendak itu berlaku, tapi kemudian Dia bangkit dari kematian dan kembali ke surga agar Dia bisa memaksakan kehendak itu sendiri dan membagikan warisan kepada kita. Jadi kita diselamatkan oleh nyawanya. Berkat yang terakhir adalah rekonsiliasi dengan Allah. Ayat 11. Kata penebusan berarti rekonsiliasi, dibawa kembali ke dalam persekutuan dengan Allah. Istilah ini juga disebutkan dalam Roma 5 ayat 10. Dalam Roma 1 ayat 18-32, Paulus menjelaskan bagaimana orang-orang menyatakan perang terhadap Allah dan karena itu pantas dihukum selamanya. Tetapi Tuhan tidak menyatakan perang terhadap umat manusia. Sebaliknya Dia mengutus anaknya sebagai pembawa damai, Efesus 2 ayat 11-18, agar manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Sebuah tinjauan dari 7 berkat pembenaran ini menunjukkan betapa pasti keselamatan kita di dalam Kristus. Benar-benar terlepas dari hukum dan murni oleh kasih karunia. Kita memiliki keselamatan yang mengurus masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Kristus mati kita bagi kita, Kristus hidup bagi kita, dan Kristus akan datang untuk kita. Haleluya! Dan terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Sebagai penutup, saya akan rangkum kembali the blessing of the justification by faith. Yang pertama adalah damai sejahtera dengan Allah ayat 1, akses kepada Allah ayat 2a, harapan yang mulia ayat 2b, karakter Kristen yang dibangun dari penderitaan ayat 3-4, kasih Allah yang dicurahkan ke dalam kita ayat 5-8, keselamatan yang datang dari murka yang akan datang ayat 9-10, dan rekonsiliasi dengan Allah ayat 11. Demikian firman Tuhan tentang the blessing of the justification of faith by faith. Tuhan Yesus memberkati.